Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai simple adaptive weight. Sebelumnya, perkenalkan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Juveni Tilangi dengan NIM 22024010. Kemudian ada Dean Kembuan dengan NIM 22024015, dan ada saya sendiri Yuskar Sebastian dengan NIM 22024015. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu SEW? Yaitu Simple Adaptive Weights adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan multi kriteria. SEW juga sering digunakan dalam analisis data karena kesederhanaannya dalam menghitung nilai akhir dari beberapa alternatif berdasarkan bobot dan nilai dari setiap kriteria. Teknik ini juga dikenal sebagai Weighted Sum Model atau WSM. Nah, kemudian ada langkah-langkah dalam SEW. Yang pertama ada normalisasi data. Jadi semua data dikonversi ke skala yang sama agar dapat dibandingkan secara langsung. Kemudian ada perhitungan nilai alternatif. Jadi nilai setiap alternatif ini dihitung dengan cara mengalihkan nilai setiap kriteria yang telah dinormalisasi dengan bobot yang telah ditentukan untuk masing-masing kriteria. Kemudian ada perankingan alternatif. Jadi alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan yang terbaik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari SEW. Yang pertama itu kelebihannya sederhana, mudah diimplementasikan, dan hasilnya cepat diperoleh. SEW juga cocok untuk kasus yang dengan kriteria yang independen atau tidak memiliki interaksi yang kompleks. Kemudian kekurangannya yaitu kurang mampu menangani interaksi antar kriteria yang bisa mempengaruhi hasil dalam situasi yang lebih kompleks. Halo, perkenalkan nama saya Juveni lagi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Langsung masuk saja pada soal. Tentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Nah, oke, yang pertama di sini ada C1 kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, C3 jarak dengan penduduk, C4 jarak dengan SD lain, C5 harga tanah. Sedangkan A1 Grong-Grong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang TG, A4 PDF, A5 Sigli. Oke, lanjut. Nah, yang pertama di sini tentukan bobot W. Nah, bobot W 0,15, 0,15, 0,2, 0,2, dan yang terakhir 0,3. Untuk pembuatan harus 100% atau mencapai 1 untuk nilai 0 atau 0, Nah, yang kedua, tentukan benefit dan cost. Nah, yang pertama di sini untuk menghasilkan normalisasi R, maka kita harus mencari dan menentukan mana benefit dan cost. Yang kedua, untuk harga tanah adalah satu-satunya nilai cost atau biaya yang lain semua benefit atau keuntungan. Nah, di sini ada benefit atau cost. 90, 89, 78, 78, dan yang terakhir ada 20. Lah, kita akan lanjut ketiga normalisasi R. A1C1 sama dengan nilai A1C1 per benefit. A1C1 sama dengan 67 per 90 sama dengan 0,744. A1C5 sama dengan cos atau nilai A1C1, dan A1C5 sama dengan 20 per 78 sama dengan 0,256. Perangkingan tabel. A1C1 sama dengan nilai normalisasi R W, dan A1C1 sama dengan 0,744, R kali W, dan A1C1 sama dengan 0,744 kali 0,15 sama dengan 0,111. Ini ada kriteria dan alternatif. Jadi di kriteria C1 alternatif A1 nilainya 0,1116666, C2 0,0943800202, C3 0,2, C4 0,17179487, dan C5 0,07
692308 dengan hasil 0,65476664. A2 0,15, C2 0,09438 202, C3 0,115384 62, C4 0,14358974, C5 0,06122449 dengan hasil 0,56458087. A3 0,09333333, C2 0,15015, C3 0,1897439, C4 0,17179487 dan C5 0,109091 dengan hasil 0,7139627 dan A4 0,11166667, C2 0,15, C3 0,058974436, C4 0,115384462, C5 0,3 dengan hasil 0,736025564 dan A5 0,05666667, C2 0,13146067, C3 0,17179487 dan C4 0,2, C5 0,15 dengan hasil 0,70992221. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.